Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about simple past tense. So, pay attention and listen carefully. Okay, apa itu simple past? Simple past merupakan kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi. Kemudian terjadinya secara simple. Time signal yang biasa digunakan adalah often, sering, yesterday, kemarin, and then just now, baru saja. An hour ago, sejam yang lalu. A few days ago, beberapa hari yang lalu atau beberapa hari lalu. Or 2 days ago, 2 hari lalu. Kemudian a few minutes ago, beberapa menit lalu. Ataupun a week ago, seminggu lalu. A month ago, sebulan lalu. Ataupun a year ago, setahun lalu. Tandanya ada kata ago-nya ya, artinya sudah berlalu. Ataupun several days ago, beberapa hari lalu. 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. Dan last night, semalam. Or last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Or last Friday, Jumat lalu. Last March, Maret lalu. Jika ada kata last atau ada kata ago-nya atau yesterday-nya ataupun time signal yang lainnya, nah teman-teman bisa menandai bahwa itu merupakan kalimat yang sudah terjadi. And then simple past atau simple past tense terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama ada verbal, berarti menggunakan verb, menggunakan kata kerja. Contohnya seperti I read that book last night. I read that book last night. Saya sudah baca buku itu semalam. Read. Read merupakan verb to. Kalimat keduanya berbentuk nominal atau menggunakan kata benda. Tidak pakai kata kerja. Contohnya, I was in India last year. Tidak ada kata kerja bukan? I was in India last year. Saya di India tahun lalu atau tahun lalu saya di India. Kalimat yang verbal yang menggunakan kata kerja ada verb read. Sementara yang nominal kata benda tidak ada kata kerja. Nah, di kalimat nominal yang ada keterangan tempat ataupun terkadang dengan sifat atau benda yang lainnya. Oke, kita akan pelajari secara spesifiknya. Yang pertama, past simple yang verbal yang menggunakan verb, artinya menggunakan kata kerja. Untuk past simple yang verbal, jika kalimatnya positif atau kalimatnya mengandung pernyataan berarti subjek. Subjek tahu ya, I, you, we, they, she, he, it itu merupakan subjek. Subjek plus verb to. Verb to, verb 2. And then untuk kalimat yang mengandung penyangkalan atau kata tidak, ada kata tidaknya, maka subjek plus did not. Oke, subjek plus did not. Kemudian plus verb 1 atau infinitive. Nah, kemudian jika kalimatnya interrogatif atau mengandung kalimat tanya, berarti did-nya di awal kalimat. Did diposisikan di awal kalimat, kemudian baru subjek. Did plus subjek plus verb 1 or infinitive. Nah, did subjek verb 1. Ingat dia menggunakan verb 1. Kemudian baru ada tanda tanyanya. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika kalimatnya merupakan kalimat pernyataan, maka menggunakan verb to. Dan ketika ada did atau did not, verb to-nya berubah menjadi verb 1 atau infinitive. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu verb to atau verb 1, perhatikan baik-baik ya pembahasan kita berikut ini. Yang pertama, verb 1 berarti verb 1. Verb dasar yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Kemudian verb 2 merupakan verb yang kita gunakan sekarang dalam bentuk simple past. And then verb 3 biasanya digunakan dalam bentuk tense yang lainnya, ya. Verb 3 biasanya digunakan dalam future perfect. Nah, kemudian langsung saja kita lihat contohnya. Verb 1 misalnya seperti study. Ketika menjadi verb 2 berubah menjadi studied. And then berubah lagi menjadi verb 3, sebutannya studied juga. Artinya membaca. Study, studied, studied.
Kemudian jika go berarti verb to-nya berubah menjadi went. Verb 3-nya menjadi gone, artinya pergi. Kemudian write, wrote, written atau written, artinya menulis. Kemudian read, 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 artinya membaca. Nah, untuk kata read, read, verb 2 dan verb 3 tulisannya sama, hanya saja dibacanya berbeda. Read, read, read. Nah, di sini teman-teman hanya perlu memerhatikan verb 2. Study, went, wrote, and read. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masih akan membahas tentang kalimat verbal. Langsung ke kalimat pernyataan atau kalimat afirmatif, maksudnya kalimat positif. Nah, untuk subjek I, you, we, they, she, he, it, plus verb 2. Ingat ya, subjek plus verb 2. Subjeknya I, you, we, they, she, he, it. Boleh pilih salah satu. Langsung plus verb 2. Contohnya seperti I studied. Ingat verb 2 yang tadi? I studied English last night. I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Di sini I-nya merupakan subjek, sementara studied-nya merupakan verb 2. English last night merupakan objek. English-nya objek, sementara last night-nya complement, pelengkap. Object or complement. Contoh yang lainnya, misalnya subjeknya kita ganti, apakah verb 2-nya akan berubah? Tidak ya, verb 2-nya tidak akan berubah. Jadi untuk subjek apa saja, verb 2-nya tidak akan berubah. Misalnya she studied, tidak akan berubah ya. Subjek plus verb 2. Nah, ketika she-nya diganti lagi dengan nama perempuan, siapapun itu, misalnya Mia studied. Mia belajar atau Mia sudah belajar. Jadi verb 2-nya tidak berubah. Apakah subjeknya berubah menjadi he, it, they, we, atau yang lainnya? And then kita menggunakan subjek they. They studied English last night. Mereka belajar bahasa Inggris malam. Nah, they di sini merupakan subjek. Studied apa? Ya, verb 2. English last night merupakan objek or complement. Di sini subjeknya boleh apa saja, tetapi verbnya tetap verb 2. They studied English atau he studied English, bisa juga. Dia belajar bahasa Inggris, dia sudah belajar bahasa Inggris. Jadi mau subjek apa saja, tetap plus verb 2. Ingat itu baik-baik ya. And then di sini kita menggunakan time signal apa? Last night. Last night apa artinya? Ya, artinya semalam. Kalimatnya menggunakan verb berapa? Ketika kalimatnya menggunakan verb 2, verb 2, nah langsung bisa kita pastikan bahwa kalimat tersebut merupakan past simple atau merupakan simple past. And then, ingat khas kalimatnya subjek plus verb 2. Mau subjek apa saja, misalnya seperti I studied. Nah, misalnya berubah lagi menjadi ate, verb 2 juga ya. Ate artinya makan. And then said, apa artinya? Berbicara atau berkata. Atau you ran, Tom told, or Granny cleaned, or Mia spoke. Ini semuanya verb 2. Kemudian kita akan bahas kalimat yang verbal dengan bentuk penyangkalan atau bentuk negatif, ada kata tidaknya. Nah, di sini ingat tadi kita menambah did not. I, you, we, they, she, he, it, plus did not. Kemudian baru plus verb 1, kembali ke verb 1 jika ada did not. Perhatikan itu saja. Verb 2-nya akan berubah kembali ke verb 1 jika ada did not. Did not plus verb 1. Verb 1. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Misalnya I, subjeknya boleh apa saja ya. I did not study English last night. I did not study English last night. Saya tidak belajar bahasa Inggris malam. And then, I merupakan subjek. Did not merupakan pernyataan tidaknya ataupun tanda negatifnya. Kita menggunakan did dan not. Kemudian, study
Kembali ke verb 1. Dan English last night merupakan object or complement. Tadinya berubah menjadi verb 1. Nah, bagaimana jika subjeknya kita rubah jadi she? She did not study English last night. Dia tidak belajar bahasa Inggris malam. And then subject they did not study. They did not study English last night. Mereka tidak belajar bahasa Inggris malam. They subject, did not merupakan tanda negatif, dan study merupakan verb 1. English last night apa? Object or complement. Subjeknya they. Subjeknya boleh apa saja, sama saja ya. They did not study English last night. Mereka tidak belajar bahasa Inggris malam. He did not study English last night. Dia tidak belajar bahasa Inggris malam. So, ketika kalimatnya menjadi kalimat negatif dalam bentuk simple past, jadi ketika ada did-nya atau did not, verb 2-nya otomatis berubah menjadi verb 1, menjadi verb 1. So, jika kalimatnya merupakan kalimat negatif, berarti ada did not plus verb 1. And then, kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat yang berbentuk pertanyaan atau interrogative. Nah, yang pertama, did-nya di awal kalimat. Ingat ya, rumus yang pertama tadi, did-nya berada di awal kalimat, kemudian plus subject. Subjeknya apa? I, you, we, they, she, he, it. Plus verb 1. Ketika ada did, verb 2-nya berubah menjadi verb 1. Ingat itu ya. Kata kerja bentuk kedua berubah menjadi bentuk ke-1 ketika ada did. Ups, jangan lupa tanda tanyanya. Nah, contohnya seperti Did you study English last night? Did you? Apa kamu belajar bahasa Inggris malam? Maksudnya, sudahkah kamu belajar bahasa Inggris malam? Did you study English last night? Perhatikan did-nya berada di awal kalimat ketika kita ingin membuat kalimat berbentuk pertanyaan. Did you? You-nya merupakan subjek, did plus subject. Did you? Verb 1. Did you study English? Study merupakan verb 1. Dan English last night merupakan object or complement. Did you study English last night? Atau kita rubah lagi subjeknya menjadi she. Did she? Apa dia? Mau subjek apa saja? Verbnya tidak berubah. Kemudian ketika subjeknya berubah lagi misalnya menjadi he, did he? Did-nya tidak berubah, subjeknya juga sama. Verbnya juga sama. Verbnya merupakan verb 1. Did he study English last night? Apa dia belajar bahasa Inggris malam? Did merupakan bentuk pertanyaan. He subject, study verb 1, English last night, object or complement. Did he study English last night? Jadi intinya adalah ketika teman-teman ingin menyebutkan sesuatu yang sudah terjadi dan misalnya untuk pertanyaan, apa kamu sudah belajar bahasa Inggris semalam? Did-nya diposisikan di awal kalimat baru subjek baru verbnya. Verbnya verb 1 ya, ketika ada did, teman-teman bisa menganalogikan dengan verb yang lainnya. So, posisi did diposisikan di awal kalimat did, subject plus verb 1. Did, subject, verb 1. Jangan lupa ditekan suaranya agar berbentuk pertanyaan. Oke, jadi bisa teman-teman analogikan dengan verb yang lainnya. You got it? Jadi kira-kira apakah teman-teman sudah paham? Nah, jika teman-teman masih belum paham pola kalimatnya atau masih banyak pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Thank you for watching and see ya!